Kata orang tua dulu, kalau servis mobil harus di dealer, jangan di bengkel pinggir jalan. Kenapa? Ya karena mobilnya bukannya benar, malah bisa tambah rusak. Emang iya? Ya itu sih yang diyakini oleh orang tua zaman dulu kalau punya mobil. Rusak sedikit, keberes. Ini dikit, keberes. Bahkan kalau yang lebay banget nih, ban kempes aja mereka akan keberes. Ya, intinya orang-orang tersebut biasanya yang percaya banget sama bengkel resmi. Masuk bengkel resmi pasti beres. Namun apakah masuk bengkel resmi atau beres dijamin beres? Jawabannya tentu aja pasti akan beres. Ini berbeda dengan bengkel umum, yang mana terkadang kalau penyakitnya nggak ketemu-temu, mereka akan lepas tangan dengan alasan ini dan itu. Tapi ini nggak terjadi di semua bengkel umum sih, karena masih banyak juga bengkel umum yang memiliki kualitas bagus dan bertanggung jawab. Dengan kondisi ini, berarti akan ada dua kubu tipe manusia. Ada yang suka ke beres, ada yang suka ke bengkel umum. Namun jika ke bengkel resmi dijamin pasti beres, tapi kenapa beberapa tahun terakhir bengkel resmi itu cukup sepi? Ini berbeda kondisinya di era 2000-an awal. Kalau mau servis mobil harus booking lewat telepon dulu jauh-jauh hari, karena emang bengkel resmi itu ngantri banget. Tapi kalau saat ini cukup berbeda, kalian bisa langsung datang aja dan bisa langsung dilayanin, karena bengkelnya sepi. Kenapa bisa sepi? Apakah servis di bengkel resmi saat ini tidak diminati dan dirasa nggak penting? Kita jawab hal paling mendasar dulu. Pentingkah kita servis di bengkel resmi? Jawabannya, penting gak penting. Jika mobil kalian masih berada di masa garansi, sepertinya servis di bengkel resmi itu cukup penting. Karena mau bagaimanapun, bengkel resmi itu satu-satunya tempat yang diakui pabrikan untuk mencatat dan menjaga status garansi. Kalau kalian servis di luar dan tiba-tiba mobil ada kerusakan berat, kemungkinan besar klaim garansi akan ditolak. Namun bengkel resmi menjadi tidak penting ketika masa garansi udah habis. Kenapa? Bukan karena bengkel resmi tidak profesional dan tidak bagus, hanya aja servis di bengkel resmi itu cukup mahal. Jauh lebih mahal daripada bengkel umum. Kenapa bisa mahal? Tentu aja part yang digunakan itu original. Dan menariknya lagi, kalau di bengkel resmi itu nggak bisa main akal-akalan atau ganti per part, karena biasanya harus ASI atau sepaket. Sebagai contoh, kalau upper radiator kalian bocor atau pecah, kalian tidak akan bisa mengganti upper tanknya aja. Yang berarti kalian pasti harus membeli satu radiator utuh atau ASI. Terlebih lagi, biasanya kalau di bengkel resmi itu sesuai dengan SOP banget. Yang berarti apa yang tertulis di buku manual itu harus dilakukan. Kita ambil contoh. Misalnya umur support shock breaker ditulis di buku manual harus diganti setiap 100.000 km. Atau setiap 100.000 km harus ganti sensor oksigen. Jika mobil kalian udah tembus 100.000 km dan kalian servis di bengkel resmi, kemungkinan kalian akan disuruh ganti part-part yang tertulis di buku manual. Padahal mobil kalian masih normal-normal aja. Support masih bagus, nggak ada bunyi atau retakan karet. Cek engine juga nggak nyala karena sensor oksigennya nggak rusak. Hal inilah yang terkadang orang malas ke bengkel resmi. Walaupun kita masih punya hak untuk menolak hal tersebut, tapi terkadang hal tersebut malah jadi pikiran buat kita. Iya kan? Tapi apakah hal tersebut buruk? Jawabannya tentu aja enggak, karena dealer biasanya ingin mobil konsumennya selalu di kondisi yang prima. Namun ada fakta menarik lainnya di sini. Bengkel resmi terkadang melakukan hal itu bukan karena part tersebut rusak dan terkadang bukan karena SOP juga. Namun terkadang mereka juga ingin nge-push penjualan spare part. Ini mungkin sudah menjadi rahasia umum. Dan faktanya lagi, menurut orang yang pernah bekerja di bengkel resmi, setiap job desk memiliki targetnya masing-masing. Misalnya, mekanik memiliki target penjualan part sampai sekian. Front desk pun seperti itu. Ini yang terkadang membuat ke bengkel resmi itu malas, karena part yang belum tentu rusak disuruh ganti. Kemudian udah harga partnya mahal, harga jasanya juga mahal. Ya, harga jasa perbaikan di bengkel resmi tentu aja lebih mahal daripada bengkel umum. Kenapa bisa mahal? Ya karena mereka lagi-lagi punya SOP dan kunci-kunci yang sangat lengkap. Dan kuncinya memang sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh, kalau mau lepas ball joint, mereka akan menggunakan tracker. Kalau di bengkel umum, biasanya lepas ball joint lower armnya diketok. Itu sih yang beda. Tapi balik lagi, kalau hanya sekedar pergantian oli, hampir semuanya ya sama. Mau di bengkel resmi atau umum, treatmentnya ya hampir sama. Makanya kalau sekedar ganti oli aja daripada ke bengkel umum atau ke bengkel resmi, biasanya saya mengerjakan sendiri. Dan untuk pekerjaan mobil, biasanya saya menggunakan produk dari Haston. Salah satunya adalah kunci soket set ini. Kenapa harus menggunakan kunci soket ini? Tentu aja karena kuncinya lengkap banget. Mulai dari mata 8 sampai mata 32. Nggak sampai di situ aja, matanya pun sudah menggunakan CRV atau chrome vanadium yang berarti anti karat. Jadinya ya bakal aman digunakan dalam jangka waktu yang lama banget.
Kemudian selain matanya, set kuncinya juga lengkap banget. Ada extension ukuran 250 mm, extension 125 mm, sliding T-bar, flexible handle 375 meter. Ya, lengkap banget. Apalagi yang sliding T-bar. Kalau ada ini, kita kayak punya kunci T. Yang berarti juga kita udah nggak butuh kunci T lagi. Udah all-in-one banget pokoknya. Kemudian juga fleksibel yang dikasih set ini juga memudahkan kita untuk membuka baut atau part yang sulit dijangkau, salah satunya filter oli. Dengan fleksibel dari Haston, membuka filter oli nggak pakai susah nyari celahnya lagi. Kalau udah begini, tentu aja pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. Namun selain mudah dan cepat, kita juga akan mendapatkan kepuasan tersendiri kalau menggunakan kunci ini dari Haston. Kepuasannya apa? Tentu aja suaranya. Renyah banget suaranya. Kalau dengar suara kayak gini, bawaannya pengen buka baut aja. Iya kan? Selain itu, packaging dari finishing kunci Haston ini juga sangat mewah. Bahkan sejauh ini adalah kunci set paling mewah yang saya punya. Menariknya, walaupun sangat mewah, harganya pun sangat kompetitif. Jadi ya, buat kalian yang suka oprek-oprek mobil, wajib banget punya Haston Socket Orange Set ini. Apalagi produk Haston sudah terlabel super brand, ISO dan VPSGS. Dan VPSGS ini adalah label yang diberikan dari negara Jerman. Kalau udah begini, kualitasnya pasti akan terjamin. Apalagi Haston sudah 50 tahun memberikan barang yang berkualitas. Jadinya iya, nggak perlu ragu dengan kepresisian dan kualitasnya. Dan menariknya di sini adalah, buat kalian yang mau merasakan kualitas dari Haston, di sini saya akan memberikan satu set kunci soket atau ratchet 12 piece buat 5 orang pemenang. Dan caranya gampang banget. Tinggal subscribe channel Fusebox dan komen apa aja selain promosi judul. Dan pemenangnya akan diumumkan di video akhir bulan Juni. Kemudian hal lainnya yang membuat orang agak malas ke bengkel resmi adalah kurangnya transparansi. Ya, kita kalau mau servis di beres, biasanya kita hanya menunggu di ruang tunggu. Ini kayak gimana gitu ya, padahal laki-laki itu hobinya ingin cari tahu bagaimana cara dunia bekerja. Biarpun nggak ngerti, setidaknya bisa ngeliatin mobilnya. Mungkin untuk sebagian orang hal ini nggak penting, tapi untuk sebagian orang lainnya ini cukup penting. Kasarnya lagi, kalau nggak liatin mobil kita sedang dikerjain, kayaknya mobil kita belum dibenerin apa-apanya. Iya kan? Dan terakhir, kenapa bengkel resmi saat ini seperti ditinggalkan? Karena bengkel umum sudah jauh berkembang dan jauh lebih profesional. Sudah berapa banyak franchise bengkel umum saat ini? Jawabannya banyak. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna ini dan itu. Bahkan jika ingin sekedar ganti oli aja di pom bensin Shell, kalian saat ini bisa melakukannya. Dengan adanya hal ini, tentu aja bengkel resmi bukan lagi menjadi prioritas utama. Apalagi kalau kita mau ngomongin part. Kalau zaman dulu, spare part cuma ada 2, original dan KW. Kalau saat ini ada 3, ada original, KW, dan aftermarket. Menariknya di sini adalah part KW emang jelek banget, jadi nggak usah dibeli. Tapi part aftermarket ini terkadang kualitasnya hampir mirip dengan yang original. Bahkan di beberapa part, kualitasnya lebih bagus daripada originalnya. Sebagai contoh, shock breaker. Ada beberapa mobil yang shock originalnya keras banget kayak gerobak. Tapi ketika menggunakan shock aftermarket, apalagi yang tipe gas, mobilnya terasa lebih empuk. Ini sih yang bikin bengkel resmi semakin ditinggalin. Dengan hal-hal ini, apakah kita saat ini tidak perlu lagi ke bengkel resmi kalau masa garansinya udah habis? Jawabannya ya, perlu untuk membeli spare part aja, khususnya yang elektronik. Kita memang mengakui part aftermarket sudah bagus-bagus saat ini, namun kalau perihal sensor dan elektronik, kalian masih harus pakai yang original. Sebagai contoh, sensor oksigen. Sejauh ini belum ada sensor oksigen aftermarket yang benar-benar bagus seperti yang original. Namun selain beli part, apakah kita masih perlu ke bengkel resmi? Tentu aja perlu, kalau lagi ada diskon. Beberapa bengkel resmi terkadang suka mengadakan diskon untuk diskon jasa dan part. Kalau lagi diskon, manfaatkan sebaik-baiknya. Dan sejauh ini dealer yang sering ngasih diskon yang benar-benar diskon itu cuma Nissan. Di bulan puasa kemarin, Nissan ngasih diskon up to 50% terus ditambah undian lagi up to 50%. Dan kebetulan saya punya mobil Nissan. Saya memanfaatkan sebaik-baiknya promo ini untuk ganti oli yang harganya nggak sampai 300.000 dan peremajaan part-part yang udah harus diganti. Hasil akhirnya tentu aja saya tersenyum lebar karena bisa servis di bengkel resmi dengan harga yang lebih murah daripada bengkel umum. Jadi kesimpulannya, kenapa bengkel resmi tidak diminati? Jawabannya ya tentu aja mahal. Selain itu, bengkel umum juga saat ini kualitasnya cukup baik, bahkan bisa dibilang bengkel umum hampir setara dengan bengkel resmi kualitasnya.
Apalagi yang kalau ngerjainnya nih udah pakai kunci torsi momen. Udah deh, itu bengkel proper. Mendingan ke situ daripada ke bengkel resmi yang mahal biaya jasanya. Gimana nih menurut kalian? Servis mobil di bengkel resmi atau di bengkel umum? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.